Anda kembali bersama kami pemirsa di Pilihan Indonesia. Sejumlah tokoh dan juga aktivis demokrasi hadir dan juga berorasi pada acara gelar komunitas hutan kayu yang bertajuk Malam Trikatan atau Tirakatan untuk Kejujuran dan juga Keadilan pada Senin. Mahasiswa di Medan yang tergabung dalam aliansi mahasiswa rakyat menggugat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan pada Senin sore. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak Presiden Jokowi mengundurkan diri dari jabatannya. Komunitas Hutan Kayu pada Senin menyelenggarakan acara Malam Tirakatan untuk menuntut kejujuran dan keadilan. Acara yang dibuka dengan pentas seni dan paduan suara, peserta yang hadir juga ikut bernyanyi lagu nasional dan menyalakan lilin sebagai simbol perdamaian. Ubaidillah Badrun, dosen ilmu politik UNJ dan aktivis 1998 ini menyampaikan keprihatinannya sebagai akademisi terhadap kondisi politik menjelang pemilu. Kegiatan di masa tenang ini dinilai bisa membangun kesadaran publik bahwa kegelisahan kolektif harus disambungkan agar bisa membawa perubahan yang lebih baik. Saya di sini diundang ya untuk menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi saat ini. Komunitas Hutan Kayu menggelarnya dengan Tirakatan. Jadi saya hadir sebagai undangan dan kebetulan saya beberapa waktu lalu memang menulis hal yang sifatnya reflektif begitu. Terkait dengan pentingnya kita membuka atau merenung, kemudian menumbuhkan jendela batin ya untuk melihat keadaan sekarang ini. Ini keprihatinan terhadap praktek kekuasaan yang dinastik, keprihatinan terhadap praktek kekuasaan yang merusak konstitusi. Dalam aksinya, seratusan mahasiswa di Medan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Rakyat membakar ban bekas di depan kantor DPRD Sumatera Utara pada Senin sore. Mereka juga menggelar orasi dan mimbar bebas di depan pintu gerbang kantor Wakil Rakyat. Dalam pernyataan sikapnya, para mahasiswa mendesak Presiden Jokowi mengundurkan diri dari jabatannya dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mereka juga mendesak MPR dan DPR segera melakukan proses pemakzulan Presiden Jokowi karena tindakan Presiden dituding keluar dari koridor demokrasi demi kepentingan pribadi dan kelompok. Memaksa kepada DPR RI untuk segera mempercepat untuk melaksanakan prosesi pemakzulan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, karena pandangan kami ini jika Joko Widodo tetap dan masih tetap menjabat akan terus-terus demokrasi kita bakal terus tergerus dan ditelanjangi. Pengunjuk rasa juga meminta KPU, TNI Polri untuk netral dalam pemilu, sekaligus meminta Bawaslu mengawasi pemilu dengan serius. Tim Liputan CNN Indonesia. Sementara sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada mengajak Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan juga Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana untuk mengembalikan martabat sebagai akademisi jelang pemilu 2024. Para mahasiswa juga mengaku kecewa dengan dua sosok yang pernah menjadi dosen mereka dan juga mengajarkan tentang demokrasi. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, Faris Rubiansyah, salah seorang perwakilan mahasiswa mengatakan demokrasi merupakan sebuah berkah yang harus dijaga keberlangsungannya. Dengan kiprah Indonesia bertransformasi dari salah satu simbol otoritarianisme menjadi salah satu negara demokrasi yang paling dinamis di Asia. Sebagai pembelajar ilmu politik sekaligus murid Pratikno dan juga Ari, mereka mengaku menyadari bahwa segala permasalahan terkait kemerosotan demokrasi adalah permasalahan sistemik yang telah disebabkan oleh banyak aktor. Mereka sampai kini mengaku masih mengingat betul ketika Pratikno dan juga Ari Dwi Payana menyebut kata demokrasi hingga menggema di ruang-ruang kelas mereka. Mereka pun meminta keduanya untuk pulang. Kepada cnnindonesia.com, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana merespon surat cinta yang disampaikan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada UGM kepada dirinya dan juga Mensesnek Pratikno.
Ari juga mengaku tidak mempermasalahkan seruan itu, ia pun juga mengapresiasi kritikan tersebut. Ari juga menyebut mahasiswa harus terus menjaga budaya akademik dengan pemikiran yang kritis, terbuka, menghargai keberagaman dan juga perbedaan perspektif, serta memiliki semangat kontribusi bagi kemaslahatan bersama. Dan untuk membahas terkait surat cinta sejumlah mahasiswa Departemen Politik dan juga Pemerintahan Visipol UGM teruntuk Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno dan juga Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Kita langsung tergabung bersama kami pada malam ini melalui sambungan daring ada Faris Rubiansyah, mahasiswa Visip UGM, dan juga tersambung dengan Mas Henry Satrio, pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi. Mohon maaf, terlebih dahulu saya minta keduanya untuk meng-unmute sehingga suara terdengar. Selamat malam Bapak-Bapak, saya sapa dulu Pak Faris, Mas Faris dan juga Mas Henry Satrio. Boleh di-unmute, silakan. Selamat malam. Alhamdulillah, Selamat malam, Mas Faris. sudah di-unmute. Apa kabar? Ya, sehat selalu keduanya, Mas Faris dan juga Mas Henry Satrio. Saya mau ke Faris terlebih dahulu. Bagaimana kemudian respon teman-teman dengan adanya balasan dari surat cinta yang dikirimkan oleh teman-teman ke Pratikno dan juga Ari Dwi Payana. Ari Dwi Payana pada hari ini sudah respon dari teman-teman seperti apa? Faris. Baik, terima kasih. Kami dari Gerakan Sivitas Akademika Departemen itu sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada yang ditujukan karena sudah merespon surat terbuka dari kami dan dari 4 jam. Tapi mungkin secara substansial kami kurang puas. Respon tersebut terasa dangkal karena didasarkan mungkin pada asumsi bahwa dalam demokrasi semua hal boleh dilakukan dan masuk orang-orang demokrasi itu. Padahal secara ontologis demokrasi merupakan sebuah tatanan dan setiap tatanan pasti dibangun dengan sepakatan dan aturan, baik tertulis maupun tidak. Harus diikuti oleh semua yang merasa menjadi subjek dari tatanan. Kami merasa Pak Tik dan Mas Ari mungkin sebagai ilmuwan politik tahu betul mengenai peran sentral etika dalam demokrasi. Kami berharap hal tersebut dapat ditunjukkan pada perbuatan. Kami berharap mereka dan kita semua dapat bertindak sesuai dengan etika, nilai, dan aturan-aturan baik tertulis dan tidak tertulis yang menjaga dan merawat demokrasi. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, Faris, kemudian makna ingin kembali pulang itu diminta untuk Pratikno dan juga Ari Dwi Payana. Kembali pulang itu maknanya seperti apa? Apakah meminta maaf bersama-sama dengan teman-teman di kampus kepada rakyat Indonesia atau seperti apa lengkapnya? Baik, mungkin pertama kami melihat persoalan ini terkait dengan permasalahan etika, namanya etika demokrasi dan publik. Permasalahan ini bersifat relasional sehingga ini bukan masalah individu, bukan masalah Pak Tik dan Mas Ari semata gitu. Mungkin etika yang dimaksud ini secara sederhana berangkat dari kesadaran bahwa kita tidak boleh melakukan apa yang kita tidak ingin orang lain melakukan seperti itu. Dalam konteks demokrasi, menurut kami bahwa terdapat ada pihak yang berkuasa dan oposisi. Penguasa, karena itu etika, sebenarnya melarang penguasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk melanggar kekuasaan dan menjadikan absolut, serta di sisi lain etika juga melarang oposisi untuk menghalalkan segala cara untuk melakukan kekuasaan. Kami menyaksikan hari-hari ini dapat rangkaian tindakan pencederaan etik kekuasaan. Sayangnya Sivitas Akademika kami, 2 guru kami tersebut ikut terlibat dalam praktik tersebut. Itu. Nah, satu hal yang perlu ditekankan adalah kami bukanlah sebatas gerakan yang kami lakukan kemarin bukanlah sebatas gerakan mahasiswa, melainkan gerakan seluruh Sivitas Akademika, Departemen Politik dan Pemerintahan. Dan di sini juga melibatkan para dosen serta alumni yang ikut resah dengan situasi ini. Soal permintaan maaf, kami merasa hal ini adalah bentuk sense of ownership bahwa Pratikno dan Mas Ari Dwi Payana adalah bagian dari keluarga besar Departemen Politik dan Pemerintahan. Bagi kami, permintaan maaf ini adalah sebuah tindakan yang terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, confession atau pengakuan atas dosa dan kesalahan. Yang kedua, begging for forgiveness atau memohon maaf. Permintaan maaf yang kami lakukan ini bukan hanya dalam maksud untuk mewakili atau menjadi juru bicara Pak Pratikno dan Mas Ari, serta bukan untuk memohon agar mereka dimaafkan. Tapi kami lebih menekankan pada aspek confession-nya.
atau mengakui dosa dan kesalahan. Kami sebagai keluarga mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan, terutama pada rakyat, karena rakyatlah pemilik demokrasi yang sejati. Confession ini kemudian menjadi bagian penting dari etika, dan melalui permintaan maaf kemarin, kami bermaksud untuk mengeksersis apa yang mereka ajarkan di kelas mengenai etika demokrasi itu sendiri. Selain itu juga permintaan maaf ini mungkin bisa dijadikan oleh kami itu sebagai media satir yang kami tujukan kepada yang bersangkutan. Karena menurut kami ketika kita membuat kesalahan dan orang lain yang minta maaf atas kesalahan kita, beban atas kesalahan itu menjadi berlipat. Mungkin seperti itu. Baik, respon Anda Mas Henry dengan sikap mahasiswa ini, ada sikap yang mereka tunjukkan menyayangkan dosen mereka dulu di kampus, Pratikno juga Pak Ari Dwi Payana, telah melakukan dugaan penyimpangan, kemerosotan demokrasi. Itu yang disebutkan dalam statement mereka dalam surat cinta yang ditujukan kepada Mensesnek dan juga Kepala Staf Kepresidenan. Respon Anda seperti apa, Mas Henry? Ya, hal yang positif sebetulnya yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ya, dan ini apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini sebetulnya sudah ditunggu oleh rakyat Indonesia, karena sebagai agents of social change ini mahasiswa diharapkan bisa bertindak memang untuk menjaga negara, ya, memperbaiki hal-hal yang menurut mereka salah dan menyampaikan apa yang menurut mereka benar. Nah, apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa sebetulnya menjadi hal yang harusnya bisa dipandang serius oleh para pejabat yang memang diminta, apalagi ini kan keluarga besar Universitas Gadjah Mada ya, jadi artinya memang rumah sendiri dari para pejabat itu. Nah, ini merupakan permintaan serius. Kalau sudah orang dekat yang meminta, itu harusnya memang disikapi dengan lebih matang dan lebih aktif lagi. Jadi jangan dianggap angin lalu. Nah, menariknya apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini seperti kelindan atau kelanjutan dari apa yang telah disampaikan oleh para guru besar di seluruh Indonesia dari berbagai universitas, termasuk UGM. Jadi artinya memang ada sebuah statement bahwa demokrasi memang tidak baik-baik saja saat ini, dan dari seluruh sivitas akademika, dari level mahasiswa hingga guru besar, itu menginginkan ada segera perbaikan demokrasi. Lagi-lagi memang negara ini butuh demokrasi yang pure, bersih gitu ya, pada saat 14 Februari 2024 besok. Baik, kemudian di masa tenang ini apakah tidak dikhawatirkan kondusivitas keamanan yang akan berlangsung dengan apa yang damai dan juga tertib pada esok hari pencoblosan? Nanti dijawab masing-masing keduanya. Kita harus jeda, Bapak-Bapak. Dialog kami akan lanjutkan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami pemirsa di Pilihan Indonesia. Anda kembali bersama kami di Pilihan Indonesia. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Faris Rubiansyah, mahasiswa FISIP UGM, dan juga Mas Henry Satrio, pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Kita lanjutkan kembali Bapak-Bapak soal bagaimana kemudian menjaga masa tenang ini. Ini menghitung jam ya, kita akan mencoblos pada esok hari. Teman-teman mahasiswa di lapangan seperti apa, Faris, untuk mengawal demokrasi ini agar bisa berlangsung sesuai dengan jalurnya dan juga mengharapkan keamanan, ketertiban juga. Ini peran dari mahasiswa juga di lapangan. Silakan. Ya mungkin ini berapa yang kami lakukan itu mungkin ada irisan, tapi tidak tidak berupaya untuk mengganggu atau menjadikan menjadi sebuah penyelenggaraan pemilu. Hanya ada irisan sedikit aja. Terkait itu ya, saya rasa banyak juga mahasiswa dari kami, teman-teman mahasiswa yang terlibat secara aktif, baik itu menjadi KPPS ataupun saksi seperti itu. Itu saya rasa tidak berkorelasi langsung lah terhadap jalannya pemilu besok. Seperti itu.
Tidak berkorelasi langsung, tapi juga ini bagian pendidikan publik begitu ya, mengenal surat suara, kemudian visi misi dari para kandidat, Faris. Tapi kalau teman-teman di lapangan seperti apa? Selain meminta Pratikno dan juga Ari Dwi Payana untuk pulang ke kampus UGM, apa saja yang diinginkan hal-hal lainnya kepada pejabat negara, termasuk Pak Joko Widodo? Tentu harapannya besar ya terhadap lingkar kekuasaan tersebut. Ya kami mengharapkan, karena kami menyoroti permasalahan utama di sini adalah persoalan etika, ya kita kembalilah pada jalur itu. Karena sesungguhnya demokrasi yang ideal tuh apa sih gitu? Ada nggak sih demokrasi yang ideal tuh? Nggak ada sebenarnya jawabannya. Tapi oleh karena itu demokrasi diperlukan dan harus terus diperbarui dengan kita tetap berpegang pada etika demokrasi tersebut, nilai-nilai etika. Karena pada dasarnya demokrasi itu kan urusan pergantian kekuasaan ya. Yang hari ini menjadi penguasa, besok hari bisa jadi oposisi dan sebaliknya itu. Jadi penghargaan terhadap kelompok-kelompok lain, meskipun termasuk kekuasaan gitu, menghargai orang yang tidak berkuasa atau kelompok oposisi itu sangat penting. Baik. Mungkin itu yang kami harapkan ya. Oke, harapan besar begitu dari teman-teman ya. Respon Anda, Mas Henry, tadi dikatakan tidak ada korelasi langsung teman-teman mahasiswa dengan pemilu. Ini kan bentuk apa ya, pendidikan publik juga ya. Mereka sebagai petugas KPPS juga dilibatkan di lapangan, juga tahu soal penyelenggaraan pemilu ini di lapangan. Ya, jadi ini sih hal yang positif ya. Ada 3 hal yang pertama, mahasiswa yang masyarakat pikir diam gitu ya, karena terlalu sibuk dengan gadgetnya, kemudian terlalu sibuk dengan media sosialnya, ternyata peduli juga dengan dunia nyata, bahkan langsung melakukan aksi-aksi yang memang terasa dampaknya. Kenapa saya katakan terasa dampaknya? Karena pejabatnya juga kemudian membalas itu, walaupun kita bisa lihat nanti atau kita nilai nanti keseriusannya. Kemudian yang kedua, menurut saya apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ini tulus dan jauh dari keinginan untuk berkuasa. Jadi artinya keinginan berkuasa untuk para mahasiswa ini kan masih jauh gitu ya. Tapi masyarakat itu mengharapkan betul aksi-aksi dari mahasiswa karena dinilai sincere, dinilai sangat tulus gitu ya, dan tidak menginginkan imbal balik kekuasaan yang cepat gitu, karena mereka harus selesai dulu pendidikannya dan lainnya. Nah kemudian yang ketiga, menurut saya apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini bisa menjadi virus kebaikan untuk negara ini. Jadi artinya bila kemudian mahasiswa mulai bergerak, itu merambatnya cepat tuh biasanya dan menjadi virus kebaikan untuk menjaga demokrasi di Indonesia sesuai pada track yang diinginkan. Negara ini kan negara hukum dan tidak bisa menjadi negara kekuasaan. Salah satu elemen penting yang menjaga supaya negara hukum ini tetap menjadi negara hukum, tidak menjadi negara kekuasaan, itu adalah mahasiswa. Yang ini juga penting sekali. Kenapa? Karena pada saatnya nanti mahasiswa lah yang akan mengingatkan pemerintah, yang akan mengingatkan rezim. Kita pernah di tahun 66, kita pernah di tahun 98, dan itu adalah semua aksi-aksi mahasiswa. Dan dari aksi mahasiswa itulah negara berubah. Nah, waktu 98 ada reformasi yang dibentuk. Nah, ini sekarang saat ini nampaknya dari mahasiswa juga ingin menjaga demokrasi, ingin menjaga semangat reformasi. Makanya kemudian mereka melakukan aksi yang nyata. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman di UGM ini menurut saya sebuah aksi yang sangat intelektual gitu ya. Biasanya mereka langsung bertanya bersama-sama di jalanan gitu. Nah ini sekarang mereka bertanya melalui surat. Jadi sebuah tindakan intelektual yang menurut saya ini sangat baik dan bertanggung jawab gitu. Nah mudah-mudahan virus yang disebarkan oleh teman-teman UGM ini juga bisa merambah ke universitas-universitas lain, sehingga memang kita dijaga oleh mahasiswa, tidak berubah negara kita ini menjadi negara kekuasaan. Baik, pertanyaan terakhir bagi keduanya, Mas Henry dan juga Faris. Saya ke Mas Henry dulu ya. Apakah ada aktor yang
terlibat untuk dibalik gerakan sejumlah sivitas akademika di tanah air selama ini, Mas Henry? Melihat ini kan beragam ya, ada yang memuji, ada yang mengkritik, ada yang melakukan petisi, kemudian aksi, termasuk ini mahasiswa UGM, FISIP UGM meminta pulang Pratikno dan juga Ari Dwi Payana. Kalau sivitas akademika itu kalau ditanya siapa aktornya, itu pasti tunjuk tangan semua. Karena sivitas akademika ini adalah sekumpulan intelektual, jadi mereka memiliki kredibilitas intelektual yang berdaulat masing-masing. Sehingga kalau ditanya siapa kira-kira aktor intelektual, itu tunjuk tangan semua. Karena mereka merasa sebagai seorang akademisi, sebagai seorang intelektual, itu memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap negara ini. Jadi kalau kemudian ada yang mendiskreditkan bahwa tindakan ini sangat partisan, mendukung paslon tertentu, menurut saya orang-orang yang berkata seperti itu harus kembali ke kampus sesuai dengan permintaan para mahasiswa. Baik, sepakat dengan statement Mas Henry. Faris, silakan singkat saja. Sangat sepakat. Sangat sepakat. Karena juga itu menjadi salah satu trigger untuk kami bergerak ya, karena salah satu akademika kami juga yang kurang lebih mengeluarkan statement seperti itu gitu. Tapi kalau boleh izin menambahkan gitu terkait dengan ini kan permasalahan etik ya, kembali lagi kita soroti bahwa kemerosotan demokrasi ini adalah sebuah permasalahan sistemik gitu, disebabkan oleh banyak aktor. Nah ini itu tertuang dalam surat kami dan ini diarahkan kepada siapa, aktornya itu siapa, tentu ini kita arahkan ke kita semua gitu. Ibarat pedang ini tidak hanya kita hujamkan kepada dua orang tersebut atau para pihak penguasa, tapi menghujam diri kita sendiri. Permasalahan demokrasi ini tidak hanya terjadi baru saja, praktik nepotisme yang saat ini jadi fokus gitu, itu sudah terjadi puluhan tahun, khususnya pada era reformasi ini. Gitu. Kita nyaksiin bahwa dalam proses pemilihan pimpinan-pimpinan, baik itu dari kepala daerah sampai lembaga negara-negara lainnya, itu banyak memuat praktek-praktek nepotisme itu di dalamnya. Kami ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk diri kita sendiri, kita secara komplisit telah menormalkan hal ini. Maka demokrasi adalah peran kita semua sebagai warga negara. Masing-masing tentu memiliki peran yang berbeda, itu besar, kecil, direct atau indirect gitu. Tapi saat ini kami mencoba untuk melakukan peran kita sebagai mahasiswa, terutama sebagai mahasiswa ilmu politik dan pemerintahan. Selama ini pun kami tidak hanya diam gitu. Banyak dari unsur mahasiswa DPP, terutama alumni kami ataupun dosen-dosen yang ikut serta di dalam gerakan pro demokrasi bersama masyarakat sipil lainnya. Tapi melihat situasi yang berkembang hari ini mendorong kita untuk menulis surat tersebut. Gitu. Surat tersebut pada akhirnya adalah salah satu bentuk ikhtiar kami yang kami harapkan dapat menjadi fondasi etis kita ketika terjadi persoalan yang sama di kemudian hari. Kami rasa kita semua sudah terlalu cukup abai sehingga praktek korup ini semakin merajalela hingga dilakukan oleh masyarakat. Mungkin seperti itu. Baik, semoga suara Anda ini didengar ya dalam dialog ini oleh Pak Pratikno dan juga Pak Ari Dwi Payana sebagai apa ya kedepannya sebagai harapan juga bagi teman-teman mahasiswa untuk bisa kembali pulang dan juga melakukan hal-hal positif dan juga menegakkan demokrasi di istana, begitu ya teman-teman ya. Dan juga Faris, terima kasih atas waktu Anda. Faris Rubiansyah, mahasiswa FISIP UGM, dan juga Mas Henry Satrio, pendiri Kedai Kopi bersama kami di Pilihan Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak.